Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video tutorial kita kali ini, saya akan menunjukkan bagaimana Anda bisa membuat transaksi untuk barang konsinyasi ya. Jadi barang-barang konsinyasi yang akan ditransaksikan. Oke, kita langsung mulai saja. Login dulu. Ya, close. Oke, setelah login, kita akan mulai membuat transaksinya, yaitu yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat PO konsumen. Ya, membuat PO konsumen. Sebelum membuat PO konsumen, karena saya tidak hafal, saya mau melihat barang di stok gudang ya. Karena saya tidak hafal barangnya ya. Jadi saya sini, oke. Oke, karena kita akan membuat contoh tentang barang-barang konsinyasi yang akan dijual, maka saya harus mau ngambil barang-barang yang tipenya adalah konsinyasi. Oke, yang pertama saya akan buat PO-nya. Ya, nomor PO sudah. Katakanlah saya ini aja ya, konsumennya. Oke, tanggal kirim, IDR, barangnya apa? Oke, Saikon Hexagon. Ini untuk contoh saja ya. Saikon Hexagon. Oke, ini. Saya pilih, saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kita punya stok 1000-an. Saya biar nggak keliru, saya pakai kilo aja. Status dikirimnya ya, yang membedakan sini ada status kirimnya. Oh sorry, ini masih ya, transaksi konsinyasi, maaf. Status dikirimnya tetap dikirim gudang. Gudang yang dipakai adalah good stock. Nah, US dollarnya boleh diinputkan pada waktu itu. Katakanlah seperti ini. Banyak banget. Oke ya. Kalau sudah disimpan, ya. Oke, selesai ya. Tadi nomor PO-nya ini ya. Coba saya cek lagi. Oke, barangnya ini betul. Oke, selanjutnya adalah kita rilis ya. Setelah dibuat PO-nya, lalu langsung dirilis seperti biasa ya. Langsung kita rilis. Oke. Saya rilis saja semuanya. Kalau mau melihat bagaimana ini dirilis secara pecah, silahkan melihat video PO konsumen ya. Di sana sudah saya jelaskan bagaimana melakukan rilis yang dipecah. Oke, sudah selesai ya. Kita rilis all. Oke, selanjutnya kita masuk ke rekap barang PO konsinyasi. Ya, sekarang kita rekap barangnya. Jadi barang-barang yang sudah dibuat PO konsumennya dan dia adalah barang-barang konsinyasi. Ya. Sekarang saya rekap. Dia akan menarik semua datanya. Oke, ketemu ya. Ternyata ada berapa yang direkap. Oke, ketemu ada hexagon 500 kilo. Jadi dari semua PO konsumen yang telah dibuat ya, dari semua PO yang konsumen telah dibuat itu direkap. Direkap dulu baru ketemulah berapa total barang konsinyasi yang akan dipakai. Jadi misalkan PO konsumennya lebih dari satu ya nanti dia totalnya akan lebih banyak. Jadi urutannya adalah bikin PO lalu masuk ke rekap ya, tinggal diklik rekap nanti dia akan jalan. Kalau diklik rekap lagi ya tidak akan ada lagi karena semuanya sudah ditarik datanya. Oke, setelah rekap selesai, rekap di sini selesai ya. Kita masuk ke PO supplier.
Ya, seperti biasa, PO supplier biasa. Masukkan suppliernya siapa? Katakanlah inilah ya. Oke, tanggal PO, request kirim, seperti biasa. Nah, di sini ada PO biasa, ya, status dokumen PO, ada PO biasa, ada open PO konsinyasi, ya, ada open PO konsinyasi. Ini dicentang dulu, ya, diganti, ya. Request tanggal invoice-nya kapan, ya. Request tanggal invoice-nya kapan. Ini ada request yang akan disampaikan ke supplier. Lalu nilai kursnya tetap harus diinput. Lalu kita tambahkan datanya, cari. Oke ya, ini adalah barang-barang konsinyasi. Kita masukkan cyclone hexanon, sorry. Oke, pilih. Kita akan masukkan sebanyak 500 kilo request ke supplier. Ya, request ke supplier. Harganya kita tentukan. Sorry. Oke, sudah ya. Tipenya jangan salah ya. Tipenya adalah harus open PO konsinyasi, bukan PO biasa. Jadi PO untuk barang-barang konsinyasi tipenya harus open PO konsinyasi. Kalau sudah, nah terserah ini metode pembayarannya mau dibikin apa. Kalau sudah, kita simpan. Oke. Selesai ya. Selesai. Nah, ini nomor PO-nya sekian, bisa dilihat di view lagi. Oke ya, open PO konsinyasi. Ya. Nah, open PO konsinyasi, oke. Kita kembali lagi. Back. Sudah, open PO konsinyasi. Sekarang kita masuk ke surat jalan, bukan ke kedatangan barang ya. Kita langsung masuk ke surat jalan. Surat jalan itu ada di pembelian, lalu surat jalan. Ya, kita langsung masuk ke surat jalan. Kok langsung masuk ke surat jalan? Iya, karena barangnya sudah ada di gudang. Jadi kita tidak perlu mendatangkan barangnya lagi. Tadi saya lupa nomor PO-nya. Oke, sekarang manage. Suppliernya tadi siapa? PT Visicem Inti Prima. PT Visicem. Inti Prima. Set. Oke. Nomor PO-nya adalah copy. Nah, ini ya. Nomor PO-nya. Kita tambahkan barangnya. Ya, surat jalan penerimaan. Ketemu ya, second sebesar. Oke. Katakanlah tidak dikasih batch number oleh supplier. Bisa dikasih batch number juga nggak apa-apa. Kita nggak mau set dia batch numbernya. 500.000. 500 ya 500 ya. 500 kilo. 500 kilo. Oke, kalau sudah kita simpan. Oke. Ya, oke. Sekarang untuk Visicem Inti Prima, Visicem Inti Prima. Untuk Cyclone Hexanon ya, sekarang sudah ditransaksikan. Jadi penjualan barang konsinyasi step awalnya sudah selesai, yaitu di mana PO konsumen lalu ditransaksikan menjadi pembelian, sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke penjualannya. Masuk ke penjualan. Ya, tadi sudah di-prepare, sekarang masuk ke ubah stok konsinyasi. Jadi setelah kita melakukan PO untuk barang konsinyasi yang akan dijual, sekarang kita mengubah status barangnya dari barang konsinyasi menjadi barang milik pribadi agar dapat berlanjut ke proses gudang ya, proses gudang, invoice dan surat jalan. Jadi sekarang kita akan ubah dulu status stoknya. Kita klik baru ya, masuknya di stok gudang, ubah status stok konsinyasi, lalu klik baru. Oke, sekarang kita sudah ketemu tampilannya ya.
pilih target gudangnya, target dari barang yang akan diubah statusnya. Lalu di sini pilih nomor PO-nya. Di sini saya sudah bikin PO yaitu 00122 yang kemarin. Kalau sudah kita tambahkan data barangnya, oke cari. Nah, barang yang muncul di sini adalah satu, dia barang yang ada di gudang ini ya, yang ada di gudang good stock. Yang kedua, dia adalah barang yang sudah di PO-kan, ya, sudah di PO-kan. Jadi dia akhirnya muncul di sini. Nah, batch number ini nanti akan muncul jika di gudang itu memang ada batch number-nya. Ya, jadi jika di gudang itu ada 2 atau 3 batch number, maka di sini akan muncul. Nah, silakan nanti dipilih mana yang mau di prosesnya yang akan dilukir, yang akan ditukar ya dari awalnya konsinyasi menjadi barang milik pribadi untuk proses penjualan. Selanjutnya ini dicentang. Oke, kalau sudah dipilih, oke, close, sudah masuk ya. Sudah masuk. Nah, sekarang saya akan mentransaksikan sebesar 50 kilo. 50 kilo mana? Nah, ini ya. Saya akan mentransaksikan sebesar 500 kilo. Cek dulu PO suppliernya. Allahu Akbar, sorry. Yang ini ya. Kita lihat. Nah, ini 500 kilo ya. Barang yang akan ditransaksikan sebanyak 500 kilo. Nah, di sini kita proses lagi stok gudang. Oke, maaf tadi keklik. Jadi dia hilang. Baru kita ulangi lagi stok gudang. Nomor rekap. Masukkan barangnya, cari. Oke, sekarang kita akan tukar sebanyak sesuai yang di PO-kan ya. Sesuai yang di PO-kan dari 500 kilo. Saya masukkan 500 kilo. Oke ya. Kalau sudah, ini akan kita akan tukar dari jadi dia dari barang konsinyasi menjadi barang milik pribadi. Kalau sudah kita simpan. Oke. Oke, selesai ya. Sekarang dia prosesnya sudah tertukar. Sekarang dia barangnya bisa ditransaksikan. Kita cek masuk ke proses gudang, masih di stok gudang. Kita masuk ke proses gudang. Proses gudang ini belum diproses ya. Kita cek, kita action dulu. Barangnya apa sih? Show detail. Nah, ini ya, barangnya Cyclohexanon 500 kilo. Sekarang kita masukkan, kita proses gudangnya. Nah, barangnya sekarang muncul. Oke ya, barangnya muncul, kita punya stok sebanyak 500 kilo, sesuai dengan yang tadi sudah diubah statusnya. Jadi, jika ini belum diubah statusnya, maka dia tidak akan ada barangnya. Kenapa? Karena statusnya masih barang konsinyasi. Barang konsinyasi itu tidak boleh dijual, kecuali sudah ditransaksikan. Minimal sudah ada PO-nya, lalu sudah ditukar barangnya, baru bisa masuk ke proses gudang. Kalau sudah masuk proses gudang, ini tinggal dicentang, pilih. Oke ya, kuantitinya kita akan pakai semua sesuai dengan kebutuhannya. Kilo. Oke, sudah selesai. Kalau sudah kita proses. Oke. Nah, selesai. Proses gudangnya selesai. Jadi selanjutnya Anda bisa melanjutkan ke proses pembuatan invoice dan surat jalan. Untuk video pembuatan invoice dan surat jalan bisa lihat ke video yang sudah saya upload sebelumnya ya. Pembuatan invoice dan surat jalan. Jadi di sini bedanya hanya sampai di setelah PO, setelah bikin PO supplier, lalu arahkan ke ubah status stok konsinyasi, baru masuk ke proses gudang. Oke, terima kasih. Untuk proses penjualan barang konsinyasi cukup sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.